الفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa jami'us sahabati wa tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum jami'a abaina wa ummahatina masyayikhina muallimina rahimahumullah khususan Kiai Bishri Mustafa rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ngajine tutuk juz 7 juz 4 ya karepe mono 4 tapi nyisip. Surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik
walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Fabima rahmatin mongko sebab rahmat minallahi saking Allah Ta'ala linta bisa lemes sira Muhammad lahum marang kaum walau kunta lamun ana sira iku fadhon ala pakerti ghalidhal qalbi tur wadak atine lang fadhu mongko yekti padha bubar ya kaum min haulika saking kiwa tengen ira fa'fu mongko ngapura sira anhum saking kaum wastaghfir lahum lan jalukno ngapura sira marang kaum wasyawirhum lan musyawara sira ing kaum fil amri ing dalem perkara fa idza azamta mongko nalikane nejo sira fatawakkal mongko pasrah sira alallahi ing atase Allah Ta'ala innallaha setuhune Allah iku yuhibbu demen Allah al mutawakkilina ing wong kang padha pasrah kabeh. Nek di bahasa Indonesia kan fabima rahmatim minallahi, maka dengan barokah atau dengan sebab rahmat dari Allah lintalahum kamu bisa lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasar, ghalidhal qalbi, dengan hati yang keras. Jadi kalau fadhan ini perilaku luar, ucapan yang tidak bagus, kasar, ngomongnya seenaknya sendiri umpamanya ya. Kemudian hatinya keras. Lau faddu min haulik, pasti mereka niki dari mulai para sahabat sampai orang-orang yang di sekitar para sahabat dan lain-lainnya,
maka pasti mereka akan lari, akan bubar dari sisimu, dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun kepada Allah bagi mereka, wasyawirhum fil amri, dan mereka ajaklah musyawarah di dalam satu atau dalam masalah. Jadi nek bacaan fil amri kan mboten oleh diwaca nek tepak maca nika fil amri, kudu diwaca mime mati roe mati. Teorinya bagaimana supaya bisa dua-duanya kena. Jadi huruf mati yang pertama itu lebih ditekan, nanti mencolote yang huruf terakhir. Fil amr, ngoten nggih. Fil amr, mboten fil amr, mboten, tapi fil amr. Apa maneh? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qate dikanaken terus entek kol-kolai terus nyangklote nyang rok mati. Qadr, mboten qad, mboten, tapi qadr. Arek-arek kata sing maca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ro ilang, maknane berubah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qate tekan terus re kena. Qadr, mboten qad atau mboten qadar, mboten. Fil amr. Fa idza azamta, maka ketika kamu telah mempunyai satu keputusan, mempunyai satu program, ngoten mawon wis. Fatawakkal 'alallahi, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbul mutawakkilin, suka atau senang kepada orang-orang yang berpasrah diri, tawakal. Ini jangan salah paham. Pasrah diri itu orang wajib berusaha. Jadi contohnya misalnya sampean ke sini membawa kendaraan, sepeda motor apa itu ya, terus sampean taruh di tempat parkir, terus sampean kunci dan lain sebagainya. Nah, terus bertawakal kepada Allah. Sepeda mang nduk endi sampean dalan di sepeda mang? Kono lho wetane alun-alun. Nggone parkiran gak. Sampean kunci gak. Apa aku tawakal? Ini enggak betul. Enggak betul ya. Jadi ya usaha hatinya tetap berpasrah diri kepada Allah. Aku kepingin masuk surga nanti. Sampai harus sholat, harus melaksanakan ajaran agama. Kak, sing penting aku pasrah pada Tuhan. Itu enggak betul. Jadi usaha ya nurut apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, sambil berdoa dan berserah diri kepada Allah. Ini tawakal. Ayat 159. Monggo dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Monggo. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pinggir. Mongko sebab anane rahmat saking pangeran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alus lemes marang kaum. Disebabkan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi perilaku atau sikapnya lemah lembut. Ini bagus sekali itu, yang termasuk bagian daripada akhlak junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi diutus itu memang beliau bersabda, ya napa nika? Umirtu li utammima makarimal akhlak. Ngoten nggih? Saya diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak. Nek cara Jawane biasanya disebut sebagai budi pekerti. Jadi bukan kok saya diutus untuk revolusi akhlak. Ngoten-ngoten ternyata nggih. Saya diutus Kanjeng Nabi loh ini ya, untuk menyempurnakan akhlak. Maka ketika suatu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah pada saat itu sudah wafat, ditanya oleh seorang yang tentu saja bukan sahabat, ditanya oleh seseorang tentang bagaimana akhlak Rasulullah itu. Ternyata jawaban Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan khuluquhul wa kana khuluquhul Quran, adalah akhlak beliau itu ya Quran itu. Maka ini jadi Kanjeng Nabi tidak luweh, tidak tambah, tidak kurang. Fadhon apa itu? Lintalahun ya. Jadi makanya orang itu kalau sudah ketemu beliau itu mesti tertarik, senang gitu, enak gitu. Enak sekali kalau ketemu dengan Kanjeng Nabi.
Sehingga ada seorang di depan beliau itu ternyata menangis, sahabat. Apa kon kok nangis? Anu Kanjeng Nabi, saya itu senang ketika bertemu dengan engkau di sini. Tapi ketika tugas di rumah tangga memanggil, saya pulang. Tapi ketika ada kesempatan dan ingat engkau, aku datang ke sini. Senang sekali. Tapi kenapa menangis? Ini ya Rasulullah, kalau engkau sudah dipanggil oleh Allah, saya sudah mati. Apakah bisa nanti suatu waktu saya bisa bertemu, senang dekat dengan engkau? Nah, itu. Kemudian Kanjeng Nabi kemudian diam saja. Turun ayat, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ayatnya seperti itu. Wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka ma'alladina, berserta orang-orang alladzina an'amallahu alaihim, mereka yang sudah diberikan kenikmatan oleh Allah atas mereka, yaitu minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, dan syuhada, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Wan nabiyyin ini kan berarti nek wong iku pancene ngelakoni ajaran agama, artinya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, itu nanti ganjarannya masuk surga, ketemu dengan para nabi. Lah, nabi kan banyak, termasuk tentu saja Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpul di sana. Nah, itu. Jadi jawabannya secara umum. Ada orang saking senangnya kalau ketemu dengan Rasulullah, pergi ke tempat lain rindu kepingin ketemu, bisa, karena pada saat itu beliau masih ada beserta dengan para sahabat. Terus, nah, kalau ingin lebih ketemu lagi ketika nanti di akhirat, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Insyaallah. Tidak tahu kita ini, cuman ada seorang sahabat menyampaikan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tuba liman ra'aka wa amana bika. Kanjeng Nabi nggih bahagia sangat. Jadi sahabat, orang yang pernah bisa melihat engkau dan berjumpa dan beriman kepada engkau. Tuba liman ra'aka wa amana bika. Sungguh bahagia orang yang bisa melihat engkau ya Rasulullah dan beriman kepada engkau.
Ternyata dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ro'ani wa amanabi. Bahagia memang orang yang bisa melihat aku dan beriman kepadaku. Para sahabat. Walakin, nah ini sing cocok nih kali kita nih. Tuba summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Akan tetapi sungguh bahagia orang yang tidak pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah nggih muga-muga mawon. Cuman nggih kudu iman temenan tur matine dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini mati tetap iman, mati tetap Islam. Endi mang? Itu diantara barokah Kanjeng Nabi itu sangat baik, lemah, lembut. Ya monggo bahasa kita itu ya ndak pernah nyentak-nyentak, gak tahu muring-muring, meso-meso gitu lah kira-kira ya. Enak itu ya. Endi mang? Saumpama Kanjeng Nabi Muhammad keras, kalau ngomong kasar atau keras, didik-didik uang dilokno, oh ini kafir mlebu neraka, mesti mlebu neraka. Ndak ada begitu. Saumpama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keras, ala pakerti lan wadak penggaliye, nah, wis mesti kaum-kaum iku pada bubar. Nah, gitu ya. Yang Kanjeng Nabi enak di apa, orang dekat itu enak sekali. Cuman kalau ada orang kafir berhadapan dengan Kanjeng Nabi dan dia pembenci Nabi, itu begitu melihat depan dengan Nabi itu sudah ngeroyo, ngerti ngeroyo, gemetar. Itu sampai 40 hari. Jadi ngeroyo nih mari kepethuk Kanjeng Nabi, wong kafir sing benci kepada Kanjeng Nabi itu gemetarnya sampai 40 hari. Padahal Kanjeng Nabi halus. Saumpama Kanjeng Nabi Muhammad keras, ala pakerti lan wadak penggaliye, wis mesti kaum-kaum iku padha bubar. Nah, seandainya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keras, kasar, hatinya kasar, pasti ini kata Allah bubar orang-orang itu, tidak ada sahabat. Mula Kanjeng Nabi didhawuhi supaya ngapura marang kaum-kaume nan nyuwunaken ngapura marang pangeran, lan supaya rembukan karo sahabate ing dalam urusan perang utawa liyane fil amri. Nah, bagusnya ini harus kita tiru ini. Di samping ya kepada siapapun, di antara perbuatan yang baik adalah kita berbicara yang halus, yang baik, yang tidak menyakiti hati orang. Perilaku kita, hati kita juga begitu. Jadi dari dalam sampai luar itu sama.
ketika ada orang yang ada di sekitar kita punya salah, punya kekeliruan, mungkin kita sudah berbaik-baik, tapi orang malah misui kita, malah orang mencerca kita, membuli kita, ngelek-ngelek no kita, tidak apa-apa. Ini oleh Allah diperintahkan kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, dan ini harus kita tiru. Ini kan kita itu semuanya punya kewajiban untuk berjuang, diantaranya berdakwah, diantaranya beramar ma'ruf nahi mungkar, diantaranya mendidik dan mengajar bagaimana supaya ada manfaat untuk orang lain. Nah gitu kan, gitu ya. Terus ternyata ada yang bales tidak bagus, ada yang salah, ada yang ngomong kasar, ini malah diperintahkan. Oh iki yo abot iki, Pak. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun mereka kepada Allah. Wasyawirhum fil amri. Nah, kalau memang ada masalah, ada kasus, ada hal yang perlu dirundingkan, maka rundingkanlah, walaupun dengan orang yang mungkin pernah salah terhadap kita. Nah, ini memang berat sekali. Cuman orang bermusyawarah itu ya kita harus tahu yang kita ajak musyawarah ini gendeng apa gak gendeng. Nek wong gendeng gak kena dijak musyawarah, atau orang itu memang tidak punya ilmu atau tidak berakhlak. Wah ini repot itu ya. Makanya kenapa sih di Indonesia ini ada pemilihan umum milih DPR misalnya seperti itu ya. Kan DPR itu kan tugasnya musyawarah, Pak ya, atau apa ya, membuat undang-undang dan lain sebagainya ya, untuk kepentingan masyarakat ya. Makanya dipilih itu kan supaya iki Pak Yuwangi paling tepat iki ya, jangan memilih orang wah iki sing paling gaine kayak duit iki, bukan yang itu. Tapi ya itu ya gak apa-apa, tapi ya ngono ya ngono, tapi aja nemen-nemen gitu. Kan banyak yang seperti itu, tidak bagus, tidak bagus. Jadi pilih orang yang kira-kira nek dijak musyawarah itu apik lho, Pak. Jadi nyambung. Maling-maling tok dijak musyawarah. Ya musyawarah ya keputusan bagaimana supaya bisa maling dengan baik. Nah, musyawarah ini para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian memang menjadi perilaku Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Walaupun misalnya tidak ada perintah ini, Nabi itu senang musyawarah. Makanya ketika suatu saat setelah terjadi perang Badar, orang Islam menang, mempunyai 70 orang tawanan perang dari orang kafir, orang Mekah, orang Quraisy. Kanjeng Nabi tidak memutuskan sendiri. Sahabat itu diajak, oh para iki naik diapakno wong-wong iki. Ada yang diperintahkan untuk mengajar orang-orang Ansor dan Muhajirin dan orang Madinah yang masih buta huruf. Ada yang diperintahkan untuk nebus dengan harta, dengan uang. Tapi ada juga 2 orang yang terpaksa menurut keputusan musyawarah pada saat itu harus dibunuh. Mergo nakale nemen, Pak. Jadi orang kafir yang titik-titik newaboki wong Islam kadang-kadang ya
Wis pokoknya perilakunya itu sangat jelek dan banyak membunuh, banyak menyakiti. 2 orang itu diputuskan untuk dihukum mati pada saat itu. Jadi di antara 70 orang ini macam-macam. Itu hasil musyawarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat pada saat itu. Tapi ada juga yang iki tawanan iki apik tapi melarat. Nah, sudah kamu dibebaskan. Itu keputusan juga itu. Nah, demikian juga para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ketika akan terjadi perang Uhud, nah kan itu diberitakan dari intelijen ya, kalau sekarang barang ada intelijen ya, bahwa orang kafir dari Mekah sebanyak 3.000 orang akan memerangi atau menyerbu Madinah. Nah, ini oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pimpinan-pimpinan yang kira-kira kena dijak musyawarah itu diajak rapat, diajak musyawarah. Rapat itu ya musyawarah itu, Pak. Monggo bahasa kita gitu barang. Iki ya apa ora iki rupane wong kafir ini mau menyerbu 3.000 dengan senjata lengkap. Gimana kita? Terus Kanjeng Nabi menyampaikan pendapatnya. Kalau kita tidak usah keluar, kita bertahan saja di dalam kota Madinah ini. Nah, sahabat-sahabat semacam Sayyidina Abu Bakar, Umar dan lain-lain, jangan ya Rasulullah, kita harus keluar untuk menghadang mereka supaya tidak sampai masuk ke kota Madinah. Nah, kita mati-matian bertahan di mana? Di Uhud. Nah, gitu ya. Terus ada orang golongannya Abdullah bin Ubay bin Salul punya motivasi lain. Kanjeng Nabi, kita bertahan saja seperti pendapat sampean di Madinah. Jadi mereka mempunyai pemikiran begini kan, wong jenenge wong munafik ternyata. Kalau ternyata orang kafir dari Mekah masuk Madinah dan kira-kira menang, dia ikut orang kafir. Tapi kalau kira-kira tidak bisa ya tetap jadi orang Islam. Tapi tidak dibunyikan. Terus Kanjeng Nabi akhirnya, ini pendapat yang tepat ini bukan justru pendapat saya, tapi pendapat sahabat yang kita harus bertahan di Uhud. Jadi kan banyak orang-orang sekarang itu, ayo kita musyawarah, tapi dia sendiri punya pendapat yang sebenarnya harus dilakukan, orang lain cak melok tok. Kan ada itu. Nah, kalau Kanjeng Nabi tidak, padahal beliau punya pendapat seperti tadi, tapi beliau ngalah karena punya keyakinan bahwa yang paling tepat adalah keluar dan bertahan di gunung atau Jabal Uhud. Nah, ngene-ngene iki ya Masya Allah ini. Makanya Indonesia ini walaupun negara tidak disebut sebagai negara Islam, tapi perwakilannya Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu kan cara Arab itu. Dewan itu cara Arab, perwakilan itu wakil, rakyat itu ya rakyat. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini musyawarah. Nah, soalnya yang dulu itu yang membuat atau yang apa itu merapatkan adanya apa
UUD 45 dan Pancasila itu ya orang ngerti-ngerti ya, ulama-ulama ya. Dari NU ada, dari Muhammadiyah ada, dan lain-lain. Nah itu ya, dari Kristen juga ada gitu. Tapi keputusannya bagus. Jadi Indonesia ini ada UUD 45, namanya kantor saja untuk musyawarah Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR, Dewan apa Bang? Perwakilan Rakyat. Daerah ya daerah cara Arab itu daerah itu. Nah, insyaallah ya. Ya semoga-moga keado barek yang sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita taat kepada Allah dan Rasulullah diantaranya ya, tidak jadi orang yang kalau memutuskan suatu otoriter, diktator ya, kita musyawarah sesuai Kanjeng Nabi itu insyaallah. Ya nanti di akhirat ya seperti tadi ya bahwa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Syuhada'i was-salihin itu. Terus fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila sudah berazam membuat satu keputusan ya, tawakallah kepada Allah. Bukan kok tawakal maksudnya meneng wae wis, bukan. Tapi justru apa? Dilaksanakan, diikhtiari, diijtihati ya, dengan sungguh-sungguh sambil berdoa tentu saja dan berserah diri utuh ya. Karena semuanya itu kata orang kan kita itu hanya bisa berencana ya, tapi yang menakdirkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berencana saja kadang-kadang ya keliru itu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah senang pada orang-orang yang bertawakal. Itu aja ya. Jadi memang coronya Rasulullah karena memang dapat rahmat dari Allah seperti tadi itu. Beliau bersikap lemah lembut, ucapannya juga baik, hatinya juga tidak kasar. Terus apa mana? Kalau ada yang kurang-kurang, beliau mudah memaafkan dan justru yang salah dimohonkan ampun oleh Allah, oleh Rasulullah kepada Allah, dimohonkan ampun. Makanya banyak orang yang kemudian datang kepada beliau. Jadi kalau ada sahabat salah, sahabat ada yang zalim, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Itu. Jadi seandainya walau annahum idzalamu, para sahabat pada saat itu ya, pada saat itu zalim terhadap dirinya, keliru atau berbuat dosa, ja'uka datang kepada engkau ini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastaghfarullah, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun kepada Allah. Kemudian orang itu mohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasulu, kemudian Rasul Kanjeng Nabi memohonkan ampun kepada Allah bagi orang tersebut,
lawajadullaha tawwabar rahimah, maka pasti mereka ini sudah diampuni, mendapatkan tobat dari Allah, karena Allah Maha Rahman dan Rahim. Gitu ya. Jadi sahabat-sahabat ini kemudian kalau salah gitu datang, Kanjeng Nabi, saya ini gimana ini, saya pernah salah ini. Ketika sudah datang kepada Rasulullah mohon ampun di dekatnya Rasulullah itu, beliau kemudian kalau sudah mengadakan tangan dan memohonkan ampun, pasti itu diampuni oleh Allah. Itu sampai sekarang, Pak. Jadi kalau ada di antara kita ya merasa banyak dosa ya, datang ke dekatnya makam Rasulullah, apakah di Raudhah sana, mohon ampun kepada Allah, karena memang Rasulullah punya perilaku yang baik, beliau memohonkan ampun untuk kita ya yang dosa tadi itu, maka di sini oleh Allah dijanjikan dosa-dosa diampuni sampai sekarang. Loh, Kanjeng Nabi wis mati lah, tapi kan Rasulnya kan tidak ada, beliau mantan Nabi, mantan Rasul. Jadi beliau tetap sampai kapanpun, makanya sampai hari kiamat pun beliau mendapatkan tugas ataupun mendapatkan hak untuk memberikan syafaat, dalam arti memohonkan ampun untuk kita-kita ketika di alam mahsyar, ketika di akhirat itu ya. Itu Kanjeng Nabi. Ini namanya tawasul, Pak. Bagian dari tawasul kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lah kita kan gak di duit, Pak, saiki kan ngangel haji umroh karena pandemi. Di rumah kita baca sholawat, makanya kita kalau berdoa itu diawali dengan sholawat, diawali dengan tahmid, kemudian berdoa itu diijabahi oleh Allah, insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulliha dalilan wa imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad